teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan gitu ya. Yang pertanyaan sering banget deh sehari-hari yang membuat kita bingung gitu ya. Kak, apakah narsisis bisa mengalah gitu ya? Ini pertanyaan challenging banget sih. Dan tentunya menarik gitu ya. Coba deh gue inget-inget balik gitu ya. Dulu zaman gue sama mantan terduga narsisis gue yang match banget gitu ya. Seingat gue sih nggak pernah mengalah dalam artian mengakui kesalahan gitu. Seingat gue sih nggak pernah gitu ya. Kayak somehow allergic to that gitu ya. Dia lebih prefer seakan-akan kayak gimana ya, acting as if nggak ada apa-apa gitu ya. Mungkin itu lebih soft dibanding mengakui kesalahan gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya bisa mengalah atau enggak, ya pasti pada kondisi tertentu bisa kan mengalah gitu. Mungkin ada yang challenge kayak gitu ya. Kalau bisa nggak mengalah, karena kadang mengalah itu bukan berarti orangnya memang mau mengalah, tapi karena mengalah atas dasar nggak punya pilihan, nggak berdaya atau kepepet gitu ya, itu pasti beda case gitu ya. Sekali lagi gue akan berusaha menjawab pertanyaan ini pasti dari sudut pandang ilmu pengetahuan tentang NPD gitu ya. Kalau misalkan cirinya itu entitlement, grandiose, validation, terus ada traits blame shifting. Nah, terutama yang perlu kita underline di huruf besar itu adalah gaslighting gitu ya. Jadi sebenarnya kamus mengalah ini sangat langka di dalam pola seorang NPD gitu ya. Terus apakah kalau nggak mengalah itu terus maksudnya pantang menyerah kak gitu kan? Ya bisa dibilang gitu, tapi bedanya ini pantang menyerah yang lebih dalam artian lebih kayak ngotot untuk egoisme pribadi yang harus terpenuhi pada saat itu atau pada case itu gitu ya. Nah, kalau ditanya bisa nggak mengalah, ya bisa, memang nggak ada pilihan lain, jadi harus mengalah atas dasar contohnya ketidakberdayaan. Misalkan contoh seorang narsisis lagi nggak punya tempat tinggal, terus dia difasilitasi sama pasangannya, ya mungkin otomatis mengalah gitu, karena ada pressure yang lebih besar gitu ya, yang back to backnya mungkin bermanfaat buat dia. Terus berarti bisa juga mengalah nggak? Ya mungkin bisa, tapi beda dengan bentuk mengalah yang toleransi, solutif, kooperatif gitu ya. Ya gue mengalah aja deh daripada gue diusir. Nah, itu beda case gitu ya. Jadi ya NPD bisa mengalah ya mungkin karena ada fear atau takut nggak dikasih fasilitas, resource. Tapi beda dengan mengalah karena faktor emosional atau memang empatetik untuk solusi gitu ya. Faktornya tuh biasanya faktor resource, bisa faktor seks, bisa faktor image gitu ya. Nah, lalu dijawab kembali, kalau mengalah yang mirip sering kita lakuin, mengalah yang kita tahu pada umumnya gitu ya, itu adalah seperti ini biasanya. Kak, aku tuh capek banget, drama terus, akhirnya aku tuh lelah, mending aku ngalah aja deh. Nah, itu sering banget terlontar ya di dalam sesi privat. Mending aku ngalah aja deh daripada dramanya tambah panjang atau dramanya jadi panjang. Nah, jadi bedanya empath yang udah sampai capek, lelah, emotional turbulence gitu ya, aku ngalah aja deh kak gitu ya. Nah, kalau di dalam case narsisis mungkin sulit mengalah untuk seperti itu, karena justru mereka membutuhkan fuel dalam kurung reaksi emosional. Jadi drama itu kayak hidup mereka gitu kan. Jadi jawaban original yang lebih pas adalah ya nggak bisa mengalah karena egonya besar, karena kalah diartikan seperti hancur lebur. Jadi satu kata untuk menjawab pertanyaan ini adalah akan mengkerucut pada satu kata, yaitu gengsi gitu ya. Narsisis lebih pilih menunda solusi karena gengsinya lebih penting. Gengsi ke pasangan, gengsi kalau minta maaf, gengsi kalau nggak menang lomba diem-dieman, gengsi dan gengsi gitu ya. Jadi selagi dia heboh makan gengsi, biasanya pasangannya udah lelah bun, aku ngalah aja. Nah, jadi biasanya seperti itu, akhirnya siklus berlanjut gitu ya teman-teman. Jadi dari sudut pandang NPD, apakah narsisis bisa mengalah? Itu mirip kayak seperti sebenarnya pantangan gitu ya.
rare banget atau langka banget gitu ya. Tapi kalau pertanyaan bisa atau enggak, ya bisa, karena kan kondisinya beda-beda gitu ya. Bisa, namun dalam kondisi mungkin yang tadi aku bilang nggak ada pilihan atau ketidakberdayaan atau ada reason lain kayak resource atau asas manfaat gitu ya. Jadi mungkin kepepet atau terpaksa gitu. Jadi pertanyaan ini lebih kayak bisa nggak? Ya bisa, tapi ada requirement-nya gitu. Kalau misalkan kalian merasa di dalam perdebatan atau di dalam drama itu kenapa kok narsisis susah atau hampir nggak pernah mengalah atau bahkan mengakui kesalahan, karena dia gengsi. Jadi jawabannya akan mengerucut pada gengsi, ego atau pride gitu ya. Makanya masuk di dalam traits yang tadi grandiose, entitlement gitu ya. Jadi lebih gampang mereka untuk acting nggak ada apa-apa atau justru melakukan gaslighting gitu ya teman-teman. Semoga pertanyaan sederhana ini cukup terjawab di dalam video ini ya. Untuk kalian yang menanyakan pertanyaan ini dari salah satu teman kita, aku thank you banget untuk siapapun yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissus di Instagram teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.